Halo teman-teman, Shalom. Jadi video yang semalam itu jadinya viral. Itu banyak yang tonton, dan dari malam sampai sore tadi sebelum saya bikin video ini, saya lihat banyak komentar, baik itu di Facebook, pokoknya di beberapa media sosial yang saya lihat itu, dan ada beberapa yang japri WA pribadi ke saya dan membahas seputar video yang saya buat kemarin. Ada yang bilang kenapa harus dinaikkan di YouTube, kenapa harus naikkan di media sosial seperti itu ya. Saya mau bicara bahwa apa yang saya lakukan adalah sebenarnya sebuah hal yang wajar-wajar saja. Ya silakan, mungkin Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajaran, nggak apa-apa. Karena bagi saya itu adalah hal yang wajar saja gitu. Ketika saya menaikkannya ke media sosial, dalam hal ini adalah karena saya menganggap bahwa platform yang paling bebas kita berekspresi adalah YouTube, maka saya menaikkannya itu di YouTube channel saya tentunya. Dan maksud saya itu bukan sebuah saya hanya menanggapi saja apa yang harus saya tanggapi gitu. Sebenarnya tidak penting juga kalau misalnya saya tidak tanggapi pun juga tidak penting gitu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya yang memang saya harus sampaikan itu gitu. Dan media sosial yang menurut saya paling pas itu adalah YouTube gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gak jelas kontennya. Memang sengaja saya tidak memasukkan video tanggapan itu, karena kita tahu bahwa aturan-aturan di YouTube tuh jelas. Kayak kalau memang itu bukan videomu, kamu harus minta izin sama yang punya. Itu nanti kalau di YouTube tuh ada klaim copyright gitu. Jadi video asli itu kan siapa yang punya sumber seperti itu harus jelas gitu. Dan ketika saya membuat video itu, saya belum menghubungi pemilik video yang waktu saya tanggapi. Jadi saya rasa itu pun tidak perlulah saya masukkan, karena video itu sudah viral. Jadi saya rasa hampir banyak orang sudah melihat itu. Jadi tanggapan saya sebenarnya bisa disambungkan ke sana, karena jelas saya menanggapi siapa. Tapi ingat bahwa yang saya tanggapi itu bukan pribadi orangnya, tapi saya lebih ke jabatan orang itu. Walaupun kita tahu bahwa itu jelas jabatannya dia siapa, karena jabatan itu melekat kepada pribadinya. Cuman saya sangat clear di situ bahwa saya mengkritisi dia sebagai seorang hamba Tuhan, bukan secara pribadi. Karena secara personal pun saya tidak mengenal beliau. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk mengomentari secara personal terhadap beliau. Oke. Itu mungkin tanggapan saya untuk video saya yang pertama, karena saya lihat banyak sekali yang pro maupun yang kontra dengan video yang saya buat. Jadi saya perlu untuk menanggapi itu, karena kita harus meluruskan. Ada yang bilang bully lah, ada yang banyak lah yang mengatakan membuli seorang pendeta dibully. No, kita nggak membuli kok. Justru kita itu meluruskan, seperti yang beliau katakan, meluruskan benang kusut. Kita juga ingin meluruskan benang kusut kok, gitu loh. Antara bully dengan meluruskan sesuatu yang perlu kita luruskan itu beda tipis. Bedanya di apa? Beda di sikap hati kita, gitu loh. Anda bisa memperhatikan 8 menit itu. Kalau saya ada menyerang secara pribadi, silakan Anda komen bahwa ada di menit keberapa saya menyerang secara pribadi. No, saya nggak ada menyerang secara pribadi. Justru saya memang
menyoroti lebih kepada jabatan beliau sebagai seorang gembala. Bagaimana dia harus melayani secara pastoralnya seperti apa, pelayanan pastoralnya seperti apa, itu aja yang saya kritisi gitu. Anda bisa bayangkan ketika seorang gembala tidak tahu apa yang terjadi dalam jemaatnya gitu. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, itu dulu yang kita pegang. Yesus mengajarkan itu, dan kalau sampai dia tidak tahu jam penguburannya, berarti ada yang salah gitu. Nah, yang lebih parah itu karena beliau itu kan menyampaikannya itu di depan umum, dan tempat itu sangat, maksudnya apa ya, itu sangat emosional gitu loh. Ada orang lagi berduka, terus beliau menyampaikan itu, unek-uneknya yang seharusnya seorang pemimpin tidak seperti itu. Itu dalam pandangan saya. Silakan Anda punya pandangan lain, tidak apa-apa. Itu hak Anda untuk mengutarakan pandangan Anda. Seperti Anda menjudge video saya pun juga tidak apa-apa. Di media sosial itu adalah hal yang lumrah. Selama kita bisa bermain elok, dalam artian kita tidak menyerang pribadi, dan kalaupun menyerang pribadi, Anda harus punya bukti yang jelas kalau di media sosial, karena kalau Anda tidak punya bukti yang jelas, Anda bisa dituntut seperti itu. Tapi sejauh ini saya tidak menyerang pribadi. Jadi saya rasa bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah hal yang wajar saja seperti itu. Silakan Anda punya pendapat yang lain juga nggak apa-apa. Itu kita punya hak untuk mengemukakan pendapat kita masing-masing. Tapi itulah yang saya harus katakan, bahwa kenapa juga yang kedua, tadi yang pertama bahwa saya tidak mau menyatakan video aslinya itu karena seperti itu ya. Terus yang kedua bahwa nggak penting juga gitu loh, saya harus mengupload video itu karena bagi saya itu videonya itu sangat tidak elok gitu loh, sangat tidak elok. Sebenarnya viral video itu pun juga sebenarnya nggak elok. Saya untungnya tuh saya lihat sekarang sudah di take down ya. Cuman memang semalam saya sempat merekamnya juga. Jadi saya sudah merekam video itu pakai perekaman layar. Jadi saya punya simpanan videonya. Intinya bahwa video itu bagi saya tidak layak untuk masuk dalam channel YouTube saya. Cuman saya menanggapi apa yang sudah terjadi dan itu viral. Nah, pasti Anda bertanya, kenapa sih kok kamu harus menanggapi hal itu? Apa untungnya gitu? Nggak ada untung juga buat saya sebenarnya menanggapi itu, karena itu seperti sampah gitu. Itu video-video kayak video sampah buat saya jadinya. Karena apa? Itu sangat rendah gitu loh. Itu video yang menurut saya itu saya belum pernah lihat gitu loh. Orang bisa ngamuk di acara orang kematian gitu loh. Orang biasa aja saya nggak lihat. Apalagi ini sudah hamba Tuhan, seorang gembala, dan dia gembala di situ, bukan gembala di tempat yang lain. Masih bisa dimaklumi kalau memang itu bukan di jemaatnya dia, tapi itu di jemaatnya dia sendiri kok. Gitu. Dia melakukan itu. Ini menurut saya ini sebuah blunder, dan ini tidak patut kita tiru. Tapi nggak apa-apa lah, ada orang yang kontra dengan saya, nggak apa-apa, it's okay. Buat saya kita ini terbuka, kita di alam demokrasi. Jadi Anda mau tidak setuju pun dengan saya nggak apa-apa, Anda mau menyerang saya pun juga tidak apa-apa, itu Anda punya hak untuk itu gitu loh. Jadi saya tidak terlalu peduli. Kenapa saya harus menanggapi itu? Saya sebenarnya lebih kepada sosok beliau yang sudah pergi itu. Walaupun mohon maaf ya buat keluarga, buat anak-anak ya, buat anak-anak dari beliau itu saya mohon maafkan. Kenapa saya akhirnya harus mengangkat ini ke platform saya, platform YouTube saya, karena saya sangat mengenal beliau secara personal. Siapa dia, latar belakangnya, sepak terjangnya seperti apa, saya sangat mengenal. Jadi ketika ada insiden seperti itu, hati kecil saya itu tidak bisa menerima.
Beliau adalah kakak buat saya, dia juga bapak rohani, ya, dan banyak hal. Teman, bisa jadi teman juga buat saya, karena ya saya lahir di kampung yang sama dengan beliau ya. Saya di Sabu Timur di Lumajang juga, jadi saya tahun 79 lahir, dan ketika saya tahu tentang orang, maksudnya saya mengenal orang dari bayi ya. Saya mengenal beliau itu sudah pelayanan di gereja EBO itu. Waktu saya lahir, maksudnya saya kecil itu saya sudah tahu beliau sudah melayani di situ. Beliau punya paduan suara, beliau mengajar sekolah minggu, majelis jemaat berkhotbah di mimbar. Saya tahu itu dari masa kecil saya. Bayangkan dari saya lahir tahun 79, ini sudah berapa tahun? 41 tahun saya. Artinya apa? Bahwa selama yang saya tahu itu sudah melayani. Mungkin sebelum saya lahir beliau sudah melayani. Mungkin kakak yang lain bisa memberi komentar nanti di bawah, berapa lama beliau melayani di jemaat IBO itu. Tapi saya melihat satu ketidakadilan yang terjadi, dan itu dilakukan oleh seorang gembala, seperti gembala di IBO itu. Siapapun yang pernah lahir di Lumajang, apalagi di zaman-zaman saya, kita tahu beliau adalah guru sekolah minggu kita. Dia orang yang pertama menanamkan iman Kristen kepada saudara dan saya. Kita ada sampai saat ini beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Beliau punya andil besar dalam hidupmu, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Maka ada hubungan yang emosional kenapa saya harus menanggapi video yang viral itu. Mungkin buat Anda yang hari ini kontra dengan saya, Anda tidak terlalu mengenal beliau, jadi Anda tidak terlalu merasakan bagaimana sakitnya ketika di hari terakhir kita harus mengantar dia, tapi ada insiden yang tidak baik menurut saya, tidak senonoh, tidak wajar seperti itu. Belum melayani cukup lama. Pertanyaannya itu, apa seperti itu balasannya? Hah? Itu balasan yang diberikan oleh majelis jemaat, oleh gereja atas pengabdian beliau. Saya mau tantang Anda, siapapun Anda yang kenal beliau, sebutkan salah satu hal, atau kita bilang paling ekstrim, dosa yang beliau lakukan yang diketahui secara umum selama beliau hidup. Katakan kepada saya tidak pernah melihat beliau, bahkan dalam bertutur pun tidak pernah salah. Makanya kenapa saya harus menanggapi itu. Lalu pada detik-detik akhir, ada orang yang seharusnya memberi penghiburan kepada keluarga, malah melakukan sesuatu yang tidak benar. Menurut saya ya, bukan menguatkan, tapi membuat luka bagi keluarga semakin melebar seperti itu. Apakah itu yang akan diberikan oleh gereja kepada penghargaan terhadap beliau yang mengabdi selama lebih dari separuh hidupnya untuk melayani Tuhan? Dia bukan pendeta loh, tapi pelayanannya dia lebih lama dari Anda. Saya bisa pastikan itu, karena umurmu tidak seperti dia. Pelayanannya dia lebih lama daripada Anda. Berapa jiwa yang kemenangkan hari ini? Saya bukan mau hitung-hitungan, tapi saya tahu betul beliau. Berapa banyak duit gereja yang sudah dipakai untuk menggaji beliau? Coba
Bisa nggak gereja EBO mengkalkulasinya? Kalau gereja nggak bisa, atau mungkin klasis bisa, atau mungkin sinodenya bisa. Beliau orang yang saya rasa tidak pantas Anda memperlakukannya seperti itu. Apalagi oleh seorang hamba Tuhan yang notabene adalah gembala di jemaat di mana beliau melayani sampai akhir hidupnya. Itu kenapa saya menanggapi video viral itu. Selain memang kami adalah keluarga, tapi memang itu adalah sebuah video yang tidak pantas gitu loh. Beliau tidak pantas menerima perlakuan seperti itu di akhir hidupnya. Kalau kita mau melihat flashback kepada apa yang telah beliau lakukan untuk gereja maupun untuk jemaat, ini tidak pantas. Tapi oke lah, it's okay, itu sudah terjadi. Yang saya harapkan adalah bahwa saudari, ibu pendeta, atau ibu gembala atau apapun beliau, saya berharap bahwa ke depan itu lebih baik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa manusia itu bisa melakukan kesalahan gitu. Dan saya melihat ibu blunder di situ. Ibu dikuasai oleh amarah, sehingga ibu melakukan itu. Semoga kita, teman-teman, saudara, kakak-kakak saya, orang-orang tua saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah kemarin maupun yang dalam video ini. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya pun juga harus mengingatkan bahwa apa yang hamba Tuhan lakukan itu salah, tidak bisa dibenarkan, baik secara manusia maupun secara kelembagaan itu tidak benar. Saya belum melihat tanggapan dari sinode atau klasis tentang hal ini, tapi menurut saya ini secara lembaga pun ini salah gitu. Harus ada pembinaan secara kelembagaan, tapi itu urusan sinode lah. Saya tidak punya kepentingan di situ. Ada yang mengatakan saya orang luar, saya bukan bagian dari Gemit. Yes, sekarang saya memang nggak di Gemit karena saya ada di Surabaya. Tapi Anda harus ingat, ketika saya pulang ke Kupang, saya bergereja di kota Kupang. Ketika saya ke Sabu, saya bergereja di Ebenezer EBO yang Gemit. Jadi Anda tidak bisa memisahkan saya dari sana. Saya lahir besar di sana. Kalau Anda mengatakan saya orang luar, tidak, Anda salah besar. Saya masih menjadi salah satu dari putra daerah, khususnya dari Lembago. Dan satu-satunya gereja di sana adalah Gemit Ebenezer EBO. Yang saya tahu, saya nggak tahu sekarang apakah ada gereja lain selain Gemit Ebenezer EBO. Seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Saya menanggapi video yang kemarin. Nah, ini penting pembelajaran buat setiap kita. Ada juga yang mengatakan bahwa meragukan teologi saya. Oke, no problem lah. Anda punya pendapat sendiri, no problem. Tapi konteks saya ketika saya ngomong tentang saya belajar teologi adalah saya mau mengingatkan tentang pelayanan pastoral yang holistik gitu. Pelayanan pastoral secara menyeluruh. Sebagai gembala kita tidak boleh apatis gitu. Tugas gembala itu adalah mengantar domba itu, mengantar kawanan domba kepada air yang tenang, rumput yang hijau.
Itu adalah tugas gembala. Lalu ada yang mengatakan bahwa saya tidak tahu jam berapa penguburannya sampai tadi malam. Wow. Anda gembala atau bukan? Seperti itu pertanyaan saya. Bagaimana Anda tidak tahu itu? Tidak tahu dengan tidak mau tahu beda. Kalau yang saya tahu, kayak senior-senior Anda, kayak almarhum Bapak Simon Tari, Pendeta Simon Tari, terus saya kenal juga Bapak Yosimon Buki, terus saya kenal juga Bapak Yosimon Buki. Itu adalah senior-senior Anda yang saya lihat mereka itu begitu berhati hamba. Apalagi hal-hal kematian ini, seperti ini, beliau-beliau itu tanam kaki. Begitu tahu ada jemaatnya yang meninggal, mereka adalah orang-orang yang pertama kali yang akan ke sana. Memberi penghiburan kepada keluarga, berdoa, melayani. Itu nggak ada loh protokoler seperti itu. Jadi ya oke, no problem. Mungkin berkembang, zaman berkembang, jadi memang gereja harus dikasih tahu dulu, baru nanti gereja ke sana ya. Itu protokoler dari setiap sinode, no problem lah. Itu urusan sendiri-sendiri. Tapi bagi saya, kita harus kembali kepada pelayanan pastoral yang benar. Bahwa kita harus sebagai gembala, kita harus menjamin bahwa kita bisa mengcover setiap domba-domba kita, tahu keadaannya, tahu apa yang menjadi kebutuhannya, terutama kebutuhan di bidang kerohanian. Itu yang harus kita berikan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa kita itu tidak tahu. Berapa banyak sih hari itu yang meninggal? Kok sampai nggak tahu? Ya, begitulah. Silakan kalau masih dengan tanggapan saya yang kedua ini masih ada yang mau komen lagi, ya kita teruskan lagi. Karena saya rasa bahwa kebenaran tuh harus benar-benar terbuka dan diluruskan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi pembela yang emosional. Kita membela sesuatu yang benar kok. Kalau ini benar kita katakan benar, kalau salah kita bilang salah. Kita nggak boleh menutup-nutupi itu. Jadi hari ini saya klarifikasi lagi bahwa saya memang harus memberi tanggapan untuk itu karena saya punya ikatan emosional dengan beliau, dan saya merasa bahwa di akhir hidupnya dia tidak layak menerima perlakuan seperti itu dari seorang pendeta yang melayani, di mana beliau melayani bersama-sama dengan dia di sana, seperti itu. Jadi itu tanggapan saya sih. Semoga kita semakin hari semakin diberkati dan kita semakin wise, lebih bijak lah dalam menanggapi sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.